Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk bermain game ZZZ di HP Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon dengan RAM 3 GB. ZZZ ini adalah singkatan dari Zenless Zone Zero yang merupakan game buatan MiHoTo, alias sama yang bikinnya dengan game kikir dan game ngantuk alias HSR. Kemarin saya coba game MiHoTo lainnya seperti game kikir dan juga HSR di HP ini. Dan keduanya bisa jalan, walaupun performanya ampas banget di bawah 15 fps. Untuk spesifikasinya, HP Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon atau Mido ini menggunakan SoC Snapdragon 625, RAM 3 atau 4 GB, dan layar 5.5 inch IPS 1080p. Langsung saja kita mulai proses percobaan install ZZZ alias game Burger Bangor di HP Redmi Note 4 Snapdragon. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ini ganggu banget sih tulisan aktivate Windows. Udah saya bersihin pakai tisu, tulisannya nggak hilang-hilang. Saya udah coba pakai semua cara pembersih, nggak ada yang ngaruh. Saya sempat bingung ini sampai stres ini mikirin gimana ini tulisannya bisa hilang. Ternyata solusinya itu MyKeyShop. Oh yeah, MyKeyShop. Di MyKeyShop kalian bisa beli kunci Windows dengan harga yang murah banget. Wah, murah banget! Di sini ada Windows 10 dan Windows 11. Harganya murah banget, cuma 100 ribuan setelah diskon. Selain Windows, ada Microsoft Office juga. Dan lebih murah lagi kalau kalian beli sepaket Windows dan Microsoft Office. Setelah kalian beli kunci dari sini, kalian bisa langsung aktivasi Windows-nya. Dan watermark aktivasi Windows-nya itu auto hilang 100%. Ini tuh kuncinya 100% legal. Tapi kalau kalian pakai kode khusus, kalian bisa dapat diskon 55%. Bayangin, udah murah jadi lebih murah lagi. Kalian tinggal masukin kode LO55 saat checkout dan harganya auto jadi lebih murah. Tunggu apa lagi? Beli Windows dan Microsoft Office di MyKeyShop sekarang juga. Selain Microsoft Windows dan Office, di sini juga ada game kikir dan HSR. Oh yeah, MyKeyShop. Pertama, kita bakal download game ZZZ-nya. Tentu saja kalau lewat Play Store gak akan support. Jadi, langkah selanjutnya saya coba download lewat TapTap. Kata orang, game MiHoTo versi TapTap itu lebih ringan. Saya coba install dan ini minta akses izin. Sayangnya karena touchscreen HP saya ini gak bisa disentuh sebagian, jadi susah mencet OK-nya. Setelah beres minta aksesnya, akhirnya kita bisa lanjut download APK ZZZ di HP ini. TapTap meminta saya mematikan MIUI Optimization, padahal saya gak pakai MIUI. Tentu saja ini susah dipencet juga karena touchscreen HP ini agak autis. Sekarang lanjut ke proses install APK yang di-downloadnya. Karena HP ini OS-nya 64-bit, jadi auto bisa install APK ZZZ. Ini baru installnya aja. Kalau bisa dimainin atau enggak, kita perlu coba jalanin nanti saat udah beres. Dan instalasi APK-nya sukses. Kita berhasil install ZZZ di HP ini. Namun, saat dibuka, ternyata cuma muncul black screen. Gamenya ngeblank, nggak muncul apa-apa. Tapi yang paling anehnya itu, saat saya coba asal pencet, tiba-tiba muncul keyboard. Ini sepertinya munculin login gamenya, tapi HP-nya ini ngebug atau gak support jadi cuman ngeblank. Padahal saya main ZZZ bukan point blank. Saat saya lihat deskripsi game ZZZ di Play Store, katanya rekomendasi versi Android yaitu Android 11. Kebetulan Redmi Note 4 Snapdragon saya ini pakai custom ROM Android 10. Jadi saya bakal coba naikin versi Android-nya. Selanjutnya saya akan coba ganti custom ROM-nya. Saya coba cari di XDA seperti biasa. Untuk custom ROM-nya, saya akan pakai Lineage OS 20.0 berbasis Android 13. Dan saya juga akan pasang custom kernel Frenzied Flame yang sudah mendukung overclock. Oke, saya gak lihat. Jadi tadi pas saya download ini di sininya Android 13 Lineage OS 20. Pas yang saya download ternyata yang Lineage OS 21 yang Android 14. Gak apa-apalah, kita lanjut aja. Saya langsung masukin HP-nya ke recovery. Di sini saya pakai Pitch Black Recovery dan langsung masukin HP-nya ke mode ADB sideload. Udah itu, saya colokin ke PC dan langsung sideload zip custom ROM-nya. Setelah itu, HP-nya langsung lanjut install custom ROM-nya. Dan setelah sukses, saya lanjut install custom kernelnya pakai cara yang sama. Di sini saya sengaja tidak pasang GMS atau Google Apps biar HP-nya semakin ringan dan tidak boros RAM. Dan saat saya coba restart, muncul logo Xiaomi dan malah mental ke recovery. Ternyata saya harus format data karena data Android 10 itu gak didukung sama Android 14.
Sebenarnya halaman custom ROM ini di XDA tuh sudah ngasih tahu kalau wajib format data, ini mandatory katanya. Jadi saya coba format data dulu di itu format partisi datanya. Setelah format data, akhirnya ROM-nya bisa booting dan juga tidak boot loop. Saya bisa masuk ke setting awalnya dan langsung next. Setelah setting awalnya selesai, saya dibawa ke tampilan awal Lineage OS. Ternyata ini ROM ada Dolby Atmos-nya. Saya langsung coba download APK ZZZ dan coba install di HP ini. Tentu saja sukses terinstall. Dan pas saya coba buka, ternyata sama, black screen. Berarti selama ini penyebabnya bukan akibat versi Android-nya yang terlalu jadul. Di sini saya mulai agak curiga kalau penyebabnya itu karena GPU-nya yang nggak support. Karena saat saya coba game ZZZ di penyedot debu yang pakai Snapdragon 720G, ternyata bisa. Padahal penyedot debu juga nggak support di Play Store. Snapdragon 720G ini pakai Adreno seri 600, sedangkan Snapdragon 625 pakai Adreno seri 500. Dan saat saya cek di Wikipedia, ternyata perbedaan Adreno 600 dan Adreno 500 itu ada di dukungan versi Vulkan-nya. Adreno 600 mendukung Vulkan 1.1, sedangkan Adreno 500 mentok di Vulkan 1.0. Saya sudah coba pakai aplikasi GL Tools yang katanya bisa mengatasi masalah kayak gini, tapi sayangnya nggak ngaruh. Karena game ini tuh pakai Vulkan bukan OpenGL. Buat ngecek kalau emang itu penyebabnya, saya akan coba pasang ZZZ di HP lain yang sama-sama pakai GPU Adreno seri 500. Ini adalah Redmi Note 3 Pro Snapdragon. HP ini biasa disebut Kenzo. Untuk spesifikasinya, HP ini pakai SoC Snapdragon 650, RAM 2 atau 3GB, dan layar 5.5 inch IPS 1080p. Ya, kalian nggak salah denger. SoC pendahulunya Redmi Note 4 itu lebih bagus, karena Xiaomi aslinya downgrade. Saya coba download APK-nya, dan setelah download saya coba install. Saat install ini tuh lama banget prosesnya, dan HP-nya sampai sempat restart di tengah jalan. Tapi akhirnya APK-nya terpasang, dan saat saya buka awalnya sama, muncul black screen juga. Tapi gak lama kemudian muncul warning kalau HP-nya nggak support, pakai nanya. Dan saat saya coba lanjut malah crash. Kemungkinan besar ini penyebabnya karena di MIUI yang berbasis Android Marshmallow ini belum ada driver Vulkan-nya. Jadi saya belum bisa confirm akibatnya gara-gara Adreno seri 500, tapi ada kemungkinan besar iya. Sekarang kita akan bahas kemungkinan kenapa ZZZ gak bisa jalan di HP Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon yang pakai Snapdragon 625 dan RAM 3GB. Kemungkinan pertama adalah karena GPU-nya nggak support Vulkan 1.1. GPU Adreno 506 yang ada di Snapdragon 625 hanya mendukung Vulkan 1.0. Ada kemungkinan game ini membutuhkan versi Vulkan 1.1 untuk berfungsi, dan kalau dipaksa di Vulkan 1.0 itu auto ngeblank. Kemungkinan yang kedua adalah driver GPU di HP ini ngebug atau gak support. Ada kemungkinan sebenarnya game ini support Vulkan 1.0, tapi sayangnya ada fungsi dari API Vulkan yang ngebug di drivernya atau gak disupport, yang menyebabkan game ZZZ ini ngeblank. Gamenya itu sebenarnya jalan, suaranya keluar, cuman ngeblank aja gak muncul apa-apa. Kalaupun misalnya bisa main, yang jadi masalah itu kemungkinan besar performa HP ini baik dari CPU, GPU, ataupun RAM gak bakal kuat buat main ZZZ. Kesimpulannya, Redmi Note 4 Snapdragon ini sudah terlalu jadul dan kentang untuk bermain ZZZ. Jadi kita gak bisa merasakan game burger bangor di HP ini. Alasannya kemungkinan besar karena HP ini masih pakai GPU Adreno 500 yang belum mendukung Vulkan 1.1 atau gak mendukung fitur yang dibutuhkan oleh game ini. Alhasil saat ZZZ dijalankan di HP ini cuma muncul blank saja karena GPU-nya gak mampu ngerender gamenya. Buat kalian yang pakai HP dengan GPU Adreno seri 500 dan pernah coba ZZZ, bisa coba tulis di komentar. Saya masih penasaran kenapa game ini gak mau jalan. Jadi, kalau kalian mau main ZZZ, kalian harus pakai HP yang lebih baru dan lebih bagus speknya. Kalian nggak bisa pakai Redmi Note 4 Snapdragon, apalagi kalau pakai J2 Prime HP tolol. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.